Hari ini kita akan belajar dari Efesus 2 ayat 10. Dan tadi kita belajar bagaimana meresponi pekerjaan baik yang sudah Tuhan sediakan itu seperti Esther. Kita mau meresponi dengan bijaksana. Dan hari ini, siang ini, kita akan belajar gimana kita bisa jadi orang-orang yang setia dalam pekerjaan baik itu seumur hidup kita. Kita mau belajar dari Mordekai. Siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Siap diberkati Tuhan? Siap melakukan firman Tuhan? Amin. Beberapa waktu yang lalu, anak saya yang pertama bilang sama saya gini, "Mah, Yen disuruh sharing di opening ibadah Next Gen Youth. Ya, kita bersyukur Next Gen kita berkembang dengan dahsyat dari berapa puluh orang, ya kasih tepuk tangan buat Tuhan. Beberapa orang di tempat ini, orang-orang tua yang anaknya ada di Next Gen, digembalakan di Next Gen. Kita semua melihat dari berapa puluh orang saja yang dengan keyakinan dan iman yang pas-pasan gitu ya. Hari ini kita melihat Tuhan bekerja begitu rupa, mengubahkan, memberikan pertumbuhan dalam diri anak-anak Next Gen kita. Kita terus berdoa ya, supaya pengembalaan Next Gen dipakai Tuhan dahsyat. Amin. Karena ini cikal bakal kehidupan gereja kita di waktu-waktu yang akan datang. Anak-anak kita ini akan digoncang dengan pendidikan, dengan ajaran-ajaran yang tidak baik. Tapi di Next Gen ini, anak-anak dididik untuk jadi terang, untuk tahu yang benar yang bagaimana, dan mereka akan jadi pengaruh. Kita terus doakan. Anak saya bilang, "Mah, Nyenyen disuruh sharing di opening Next Gen Youth tentang bagaimana Tuhan menjaga iman Nyenyen," dia bilang gitu. Jadi Nyenyen harus bilang apa? Dia bilang, "Duh, yang kamu mau omong bagaimana Tuhan jaga iman kamu atau imannya mama?" "Ya iman Nyenyen." "Ya kamu berdoa," saya bilang. "Berdoa, tanya Tuhan mau sampaikan apa buat teman-teman kamu. Nanti Tuhan pasti kasih tahu." "Ya apa caranya?" "Mas berdoa aja dulu," saya bilang gitu. Karena anak-anak pun mendengar suara Tuhan. Kalau doa, tanya, mereka harus punya pengalaman dengar suara Tuhan. Itu penting, ya kan? Kita aja tahu, waktu kita harus memutuskan sesuatu, ini suara Tuhan yang mana. Nah, akhirnya satu hari saya masuk kamar dia lagi ketik. Saya inceng gitu, oh dia lagi bikin itu. Jadi ada ayat yang dia mau bagikan, dan ada contoh-contoh cerita, ada poin-poin yang dia mau bagikan, dan sebagian saya baca hari ini saya copas dari ketikan dia. Saya mau bacakan buat kita semua. Saya baca persis ya Bapak Ibu. Dia tulis begini, "Aku kan sedang belajar piano. Aku bersyukur Tuhan kasih guru yang sangat support. Tiap aku main lagu, entah di lomba atau ujian, juri atau penguji selalu kasih komentar lagunya seperti hidup gitu. Aku tahu itu bukan karena jariku, karena semua yang bisa main piano ya jarinya mencet tuts yang sama kan. Aku tahu itu karena Tuhan mengurapi. Aku berdoa supaya Tuhan terus memberi hikmat dan ketekunan dan mengurapi permainan pianoku supaya bisa jadi berkat buat orang lain." Waktu saya baca itu saya diberkati. Dia bilang Tuhan yang mengurapi aku. Meskipun partiturnya sama, jarinya sama, main lagu yang sama, temponya sama, semua secara teknikal sama, kedengarannya bisa enggak sama. Kenapa? Karena Tuhan mengurapi. Setiap apa yang kita kerjakan hari ini bisa sama dengan apa yang dikerjakan orang lain. Apa yang dikerjakan gereja kita bisa sama dengan yang dikerjakan gereja lain. Mungkin bisnis saudara sama dengan bisnis yang dikerjakan orang lain. Tapi kalau saudara berjalan dengan urapan Tuhan, dampaknya akan berbeda. Amin. Yang memberi dampak itu Tuhan. Tapi tetap bagian kita dalam melakukan semaksimal mungkin. Kalau anak saya mau main piano, mau lomba atau mau perform, dia tidak cuma belajar tekniknya. Kadang dia browsing, dia cari lagu ini cerita tentang apa. Penciptanya bikin lagu ini tuh mau menyampaikan apa. Dia pernah cerita sama saya, lagu ini tentang seorang pemain opera yang mengalami pelecehan.
Jadi waktu dia main tuh saya benar-benar, ini kok kayak nelongso gini ya lagu ini ya. Lagunya kayak grande gitu loh. Kayak lagu-lagu opera yang mewah, megah gitu. Tapi kok kayak keiris-iris gitu. Ternyata dia bilang, ini lagu tentang seorang primadona pemain opera yang mengalami pelecehan, dia bilang gitu. Wah, saya bilang, dia kasih lebih dari yang biasanya. Dia nggak cuma belajar teknik di situ. Nah, kami dikaruniai 2 orang putri. Ya, itu kepercayaan buat kami berdua. Sukacita itu upah gitu ya buat kami. Dan itu tanggung jawab. Dua-duanya ini berbeda, sangat berbeda. Jadi cara kami memperlakukan mereka, cara kami mendidik mereka, cara kami mengapresiasi mereka juga berbeda. Cara kami mengikut sertakan mereka lomba juga berbeda. Anak saya yang pertama, saya kalau ikutkan dia lomba piano, itu saya sudah janjian sama dia. Kamu tak ikutin yang grade-nya lebih tinggi dari kamu. Kenapa? Karena dia ini kurang percaya diri. Potensinya gede, tapi dia gak pede belas, Bapak Ibu ya. Jadi tak ikutin yang grade-nya atau kategori usia lebih tinggi. Saya bilang, kalah enggak apa-apa. Sebenarnya kalau kamu ikut yang grade sama, kalah juga enggak apa-apa. Buat saya itu bukan harus menang loh, bukan. Tapi secara mental buat dia kalau kalah enggak apa-apa, itu kan dia bisa all out ya. Enggak apa-apa gitu. Dan itu berhasil. Lain sama anak saya yang kecil. Waduh kalau itu kepedean ya. 1 hari, 2 minggu yang lalu, dia pulang sekolah, dia bilang sama saya gini, Mama, kata Miss Yeni, namanya kebetulan sama ya. Kata Miss Yeni dia suka permainan pianoku. Terus kemarin dia lihat waktu aku main di final talent show itu. Iya, good lah aku bilang. Terus dia minta aku iringi di student chapel sebagai keyboardist. Terus Jen, ya I said yes katanya. Lu itu kan lain Jen, kamu kan gak main ting-tong main lagu, kamu iringi orang worship itu gak sama loh. Ya I know. Nah terus what's your plan? Rencana kamu apa? Plan? Dia bilang. Why should I have a plan? Aku harus punya rencana apa? Lagu aja aku belum dikasih kok. Nah ya justru itu saya bilang, lagu belum dikasih, kamu gak ngerti lagunya apa, kamu bilang iya aja. Ya iya aku mau melayani Tuhan, dia bilang gitu. Aduh, cecenya yang dengar itu gini, gitu dia masuk. Kalau cecenya pasti bilang, enggak miss, Esti enggak bisa miss, Esti enggak bisa. Pasti gitu, lain memang ya. Jadi saudara yang papa mama muda di tempat ini, atau yang sudah lebih senior, yang punya 2 anak, yang satu kepedean, satu kurang pede, kapan-kapan kita sharing ya. Untungnya selesai pelayanan, miss-nya lain kita, parents-nya, Mom, Dad, thank you sudah support. Jenny did a very good job. Aduh, praise God gitu ya. Mamanya yang lego, kita yang ketar-ketir, dia bilang oke aja gitu ya. Beda. Nah, buat anak saya komentar juri gitu ya, komentar penguji itu penting. Untuk kemajuan dia, untuk masukan buat dia gitu ya. Nah, kita bangga dengernya, bacanya itu kita seneng kalau di report ujian itu. Tapi yang penting buat kami sebagai orang tua adalah ngasih tahu dia kalau itu Tuhan. Karena partitur bisa sama, yang dipakai alatnya bisa sama, teknik pianonya bahkan kalau yang anak saya yang pertama itu tak ikutkan kategori yang lebih tinggi, secara teknik piano mungkin yang lain lebih bagus dari dia. Lah tapi kok bisa dia yang menang? Itu Tuhan. Dan hari itu waktu dia kesaksian dia bisa bilang, Tuhan yang urapi saya. Bapak, Ibu, Saudara, apapun yang kita kerjakan, lakukan dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Apa yang sudah dipercayakan Tuhan di tangan kita, talenta kita, bisnis kita, anak-anak kita, hidup kita, lakukan dengan serius. Jangan asal-asalan. Dan Tuhan akan bekerja di bagian-bagian yang bukan bagian kita. Amin. Saudara akan dibuat kagum. Kok bisa lagu ini bisa cerita kayak, pernah satu kali jurinya ada bilang, komentar, saya merasa kayak ada barisan marionet berbaris di depan saya. Saya pikir iya, luar biasa Tuhan. Gitu ya. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar dari Efesus 2 ayat 10.
Mari kita buka sama-sama. Dikatakan di Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Katakan sama saya, aku ini buatan Allah. Mulut kita ngomong, telinga kita dengar. Aku ini buatan Allah. Tuhan itu membuat kita dengan tangannya sendiri. Kita bukan ciptaan biasa-biasa, Bapak Ibu. Anda sekalian ini bukan ciptaan biasa-biasa. Tuhan tidak menciptakan saudara tung gitu. Tuhan itu dengan tangannya yang membentangkan langit kayak tenda ini, yang mengatur tata surya jutaan miliaran bintang ini. Tangan yang perkasa itu loh, yang membentuk saudara dan saya. Dan itu tidak berhenti cuma sampai kita lahir waktu di kandungan terus sudah selesai, enggak. Tangan itu terus berkarya membentuk karakter kita, iman kita, perjalanan hidup kita, ups and down-nya kita. Dia ada di situ dan dia berkarya buat kita. Amin. Kita ini buatan Allah. Kita ini dibuat Tuhan sesuai gambar dan rupa Tuhan. Di Kejadian dikatakan, mari kita buat manusia sesuai gambar dan rupa kita. Jadi sambil tangannya ngerjain kita, hatinya itu limpah dengan kasih. Pikiran Tuhan itu mulai memikirkan hal-hal apa yang Tuhan mau kerjakan bersama-sama dengan saudara dan saya. Karena itu dikatakan seperti Kristus Yesus, kan ada pikiran Allah di sana, ada perasaan Allah di sana. Di dalam kita ini loh. Makanya saudara nggak perlu diajari, kalau lihat orang buat jahat, saudara pasti langsung tahu, ini nggak boleh. Karena saudara dibuat dengan pikiran dan perasaan Kristus. Tapi waktu dosa masuk, saudara lebih milih kadang-kadang untuk melakukan yang saudara tahu kalau kita itu tidak boleh. Ya, tapi karena ada pikiran dan perasaan Kristus, harusnya kita sudah ngerti. Ini boleh, ini bagus, ini mulia. Ini yang berkenan pada Tuhan, dan ini yang tidak. Kita harusnya tahu. Ya, sayangnya banyak orang tidak ngerti soal ini. Jadi orang tuh punya cita-cita sendiri, orang punya harapan, orang punya target kesuksesan buat orang dunia itu berbeda. Dia kejar cita-citanya, dia serius, dia mati-matian, dia kejar sukses yang katanya orang dunia. Waktu dia gagal, depresi, putus asa, bunuh diri, dia tidak ngerti kalau hidupnya dia itu begitu berharga. Kalau waktu Tuhan bikin dia itu, dan Tuhan tidak mau rencananya gagal itu, Tuhan sampai ke Golgota demi dia. Tapi karena dia tidak ngerti, dia hancurkan hidupnya sendiri. Hari ini kabar baik ini buat setiap kita. Dan kita mau beritakan ke orang lain. Ya, dengan apapun saudara bisa dipakai Tuhan untuk kasih pengharapan ke orang, kasih kekuatan, kasih sukacita ke orang. Katakan, kamu ini berharga, kamu ini mulia. Kamu ini dibuat dengan tangan Tuhan sendiri. Amin. Kalau kita punya cara pandang yang kayak gini, cara kita memandang persoalan akan berbeda. Cara kita menghargai hidup kita akan berbeda. Cara kita melihat kegagalan kita, kegagalan pasangan kita, kegagalan anak-anak kita akan berbeda. Saya dan suami ikutkan anak lomba bukan buat menang-menangan. Bukan buat band teknik pianonya jago. Kalau teknik ikut lomba otomatis akan elevate. Tapi karakter itu loh yang kami kejar. Kegigihan, kerajinan. Waktu belajar tidak bisa-bisa, kamu tidak menyerah. Waktu menang, kamu tahu itu Tuhan. Nggak sombong. Waktu kalah, kamu tahu Tuhan itu baik dalam segala keadaan. Kadang-kadang kita harus belajar untuk melihat kegagalan sebagai satu kebaikan Tuhan. Amin. Di Alkitab ada cerita waktu Tuhan Yesus kasih makan 5.000 orang. Pasti saudara sudah sering dengar cerita ini. Ya, ada 5.000 orang laki-laki, belum termasuk anak-anak dan perempuan. Sore-sore mau malam, Tuhan Yesus bilang ke murid-muridnya, kamu harus kasih mereka makan. Gitu ya. Philip ngomong, Tuhan, kalau kita punya uang 200 dinar, uang itu gaji 8 bulan orang kerja, buat beli roti buat orang sak gini akeh. Mereka cuma makan sak cuil-cuil itu Tuhan. Kurang.
Terus siapa? Tuhan itu tahu. Kalau kasih makan 5.000 orang itu nanti Tuhan yang kerjakan. Lah kalau gitu kenapa? Kok Tuhan suruh muridnya kasih makan? Kalau saudara baca di Yohanes 6 ayat 6 dikatakan di sana, Tuhan itu tahu apa yang dia mau kerjakan, tapi dia mau stretch Philip's faith. Dia concern loh sama iman satu muridnya ini. Dia bikin event. 5.000 orang laki-laki dikumpulin sampai sore, suruh kasih makan demi stretch Philip's faith. Untuk mengembangkan iman Philip yang satu orang itu. Lalu Andreas nemu satu anak yang bawa 5 roti 2 ikan. Andreas datang ke Tuhan Yesus bawa 5 roti 2 ikan. Sama gremeng, saudara tahu gremeng ya? Ini setetes air di dasar ember bisa buat apa? Kalau saudara baca di versi The Message, 5 roti 2 ikan itu kayak setetes air di dasar ember. Tul gitu. Kalau saudara bayangin ada ember, di dasarnya itu ada air setetes. Kira-kira buat apa? Nggak bisa buat apa-apa, buat ngelap ujungnya ini aja nggak bisa. Tapi Tuhan kerjakan event itu buat stretch Philip's faith. Jadi kalau saudara hari ini kita dalam keadaan cuma setetes air di dasar ember yang aku punya Tuhan. Jangan-jangan Tuhan mau stretch your faith. Tetap serahkan sama Tuhan. Perkara kecil di tangan kita itu bukan perkara kecil di tangan Tuhan. Amin. Tapi untuk melipat gandakan yang kecil itu Tuhan itu bisa. Cuman Tuhan mau kita setia pada yang kecil itu. Nah, hari ini kita mau belajar dari Mordekai, orang yang setia di dalam perkara kecil dalam hidupnya. Kita lihat di Ester 2 ayat 7. Mordekai ini siapa? Ya. Mordekai ini adalah kakak sepupu Ester. Dia mengadopsi Ester. Ya, dia didik Ester jadi wanita yang bijaksana, yang jadi ratu dan menurut ceritanya dia menyelamatkan bangsa Yahudi. Mari kita baca Ester 2 ayat 7 dikatakan di situ Mordekai itu pengasuh Hadasa yakni Ester, anak saudara ayahnya sebab anak itu tidak beribu bapak lagi. Gadis itu elok, perawaannya cantik parasnya. Ketika ibu bapaknya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Di terjemahan lain dikatakan dia menggunakan kata yang lebih jelas. Mordekai membesarkan Ester, jadi dari kecil Ester ini ditinggal mati orang tuanya, diangkat anak oleh Mordekai. Dikatakan juga Mordekai memelihara seperti anak kandungnya. Mordekai ini angkat Ester jadi anak, bukan karena tahu loh kalau Ester itu mau jadi ratu. Ya toh? Mereka sama-sama orang buangan, Ester ini yatim piatu, gak berpengharapan, Mordekai datang untuk menolong dia. Angkat dia jadi anaknya. Hari ini banyak orang gak berpengharapan di luar sana. Mungkin setiap hari kita ketemu. Yang bisa kita kerjakan, kasih pengharapan kepada mereka. Caranya bisa beda-beda. Tuhan akan berbicara buat setiap kita masing-masing. Mungkin lewat hal sederhana. Mungkin lewat cuma bilang thank you sama mereka. Cuma bilang thank you aku sudah dibantu. Kamu sangat bantu aku hari ini. Thank you performanmu dan macam-macam. Dan apapun yang kita bisa kerjakan. Mungkin hari itu ucapan kita jadi satu-satunya kebaikan Tuhan yang diterima orang itu. Tapi itu bisa jadi pemicu untuk dia melanjutkan hidupnya. Mordekai ini ambil Ester, gak ada yang ngapresiasi. Ester bukan orang anak kaya yang punya warisan yang gimana. Dia juga gak ngerti Ester ini bakal jadi ratu. Ceritanya mulai berubah waktu Raja Ahasiweros cari ratu baru dan Ester ternyata kepilih jadi salah satu kandidat ratu. Ya. Kita lihat di Ester 2 ayat 9. Maka gadis itu, Ester ya maksudnya, sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya. Sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya. Dan juga 7 orang dayang-dayang terpilih dari isi istana raja. Kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian terbaik di dalam balai perempuan. Waktu Ester masuk ke istana perempuan, dikatakan Ester ini menarik perhatian Hegai. Hegai itu kasim kepala
istana wanita. Yang ngurus persiapan untuk seleksi ratu itu Hegai. Nah, Hegai ini suka sama Esther. Itu membuktikan kalau Esther ini meskipun dari kecil yatim piatu, dia dididik dengan sangat positif. Orangnya positif, menyenangkan, dilihat enak, dijak koncoan enak, gitu ya. Hormat sama Hegai, berarti Mordekai ini yang sudah didik dia dengan baik. Nggak cuma membesarkan anak yatim piatu, dia kasih nilai-nilai yang bagus. Sehingga Esther ini excellent dalam bersikap, honoring people, dan spirit-led jelas. Amin Bapak Ibu. Jadi apa yang dilakukan Hegai mungkin perkara yang sederhana. Tapi dari buahnya kita bisa tahu bahwa hal sederhana yang dikerjakan oleh Mordekai ini sesuatu yang sangat berarti dan di dalam perencanaan Tuhan. Sama dengan kita hari ini. Kalau kita datang kantor, jangan cuma ngepasin waktu kantor ya, kuota dari jam 8 sampai jam 4. Lakukan yang baik. Lakukan semaksimal saudara. Nggak cuma ceklok. Nggak cuma job desk saudara. Saudara bisa jadi dampak dengan lakukan lebih dari sekedar job desk saudara. Ya, Tuhan itu pasti dan sanggup untuk melipat gandakan apa yang sedang saudara kerjakan hari ini. Tapi saudara perlu belajar setia dalam apa yang saat ini ada di tangan saudara. Poin yang kedua, selalu usahakan memberi nilai lebih pada apapun yang kita kerjakan. Kita lihat di Esther 2 ayat 11. Tiap-tiap hari berjalan-jalanlah Mordekai di depan pelataran balai perempuan itu untuk mengetahui bagaimana keadaan Esther dan apa yang akan berlaku atasnya. Mordekai ini papa yang baik, ya. Dia tidak cuma membesarkan anak yatim piatu, jelas hasil didikannya itu serius. Punya anak kayak Esther itu nggak bisa sambil mendidik asal-asalan, nggak bisa Bapak Ibu. Kita sudah didik, gitu aja masih kadang-kadang kelolosan. Ya, dia lakukan his best effort untuk anak yatim piatu ini. Waktu sudah masuk ke istana perempuan, Mordekai tidak merasa sudah masuk kok, sudah selesai. Dia masuk ke bagian terbaik di istana perempuan. Enggak, Mordekai tetap lakukan bagian yang sebenarnya sudah boleh dia lepas. Dia jalan-jalan setiap hari di depan istana perempuan untuk tahu Esther ini ya apa kabarnya ya gitu ya. Dan untuk kasih tahu Esther, Mordekai masih di sini gitu. Tenang, enggak apa-apa. Karena buat Esther yang anak yatim tiba-tiba masuk ke istana raja itu kan bukan sesuatu yang mudah untuk dilewati oleh Esther. Mordekai ada di sana buat Esther. Saya punya papa. Papa saya bukan orang yang sempurna, banyak kelemahan. Hari ini kalau ada anak-anak muda di sini, orang tua kita bukan orang tua yang sempurna, jauh dari sempurna. Tapi dia wakil Tuhan, kita harus hormati, kita harus sayangi. Papa saya punya banyak kekurangan. Tapi buat saya, papa saya itu sakti, mandraguna. Ya, papa saya tuh bisa kasih tahu saya, kalau saya mau ada apa gitu ya. Dia bisa ngomong Isa gini, nanti kamu nek di sana ya, nek ketemu sing kayak gini, ojo gini loh, ini Isa gini gitu. Nah, kayak papa pernah ngerti ya gitu ya. Atau di waktu yang lain, papa saya bilang, nanti nek kamu ke situ, ojo belok yang ke ini, yang ke itu aja gitu. Padahal papa saya nggak pernah ke situ loh. Lah kok bisa ngomong iya gitu. Kalau saya tanya papa saya, Pak kok ngerti sih Pak? Gitu. Dia cuma ngomong gini, papa kok gak ngerti gitu. Jadi nggak ada alasan logisnya itu nggak ada. Jadi terserah saya mau nurut apa nggak nurut. Pernah saya coba nggak nurut Bapak Ibu. Karena saya nurut terus, kan saya anak yang taat ya, kelihatan toh ya. Pernah satu kali saya enggak nurut, lo bener yang diomong papa saya. Waduh, saya sampai ini sungguhan papa saya ini sakti atau lihat apa ya gitu. Terus saya nurut lagi lah, nurut. Satu kali saya coba lagi, kali kedua enggak nurut. Kejadian lagi. Hal yang enggak enak menimpa saya. Cuman memang saya ngira-ngira enggak nurutnya itu jangan yang resikonya membahayakan ya. Tapi kok kejadian ya. Jadi saya pulang, saya bilang papa saya, loh Pak, tadi Lili gini loh Pak, temenan nih Papa ngomong, lo ini wis dibilangi gitu.
Papa itu tahu dari mana? Lili omong ngono, Papa tuh ngerti dari mana? Papa kok nggak tahu? Gitu lagi. Jadi saya ini nggak ngerti kok bisa ya. Nah, satu kali saya pulang dari, kalau zaman kita sekolah dulu itu, studi wisata atau apa ya, bukan studi banding, kayak pergi luar kota naik bis rame-rame seangkatan gitu loh Bapak Ibu. Studi tour, nah ya oke, studi tour. Nah dikasih tahu itu pengumumannya, jemput di sekolah jam 7 pagi. Jam 4 pagi itu bis sudah masuk Surabaya. Saya pikir, aduh saya peteng gini tuh Tuhan, saya nunggu di sekolah berapa lama ini rek. Saya tahu kalau papa saya pasti datangnya sebelum jam 7, itu saya tahu, pasti itu. Tapi misal papa saya datang jam 6, lah saya masih nunggu sak jam lebih ya. Jam 5 kurang bis sudah masuk sekolahan, kita berdiri siap-siap pakai ransel apa. Teman saya yang di pinggir jendela sebelah sana ngomong, Li, papamu wis jemput gitu. Wih, saya kaget, saya pikir, wih kesaktiannya naik level gitu ya. Saya kaget, itu jam 5 kurang, Surabaya masih gelap. Saya pikir papa saya ini apa-apaan ya, saya enggak ngerti yang di pikirannya dia. Kan sudah jelas jam 7 dijemput. Kalau enggak molor, kalau papa saya datang jam 6, dia akan nunggu 1 jam. Kalau enggak molor. Kalau molor, dia nunggu sak jam lebih. Nunggu sak jam lebih. Bukan hal yang menyenangkan. Ya ini jam 5 kurang sudah di sana. Saya enggak ngerti sejak jam berapa papa saya di sana. Saya enggak nanya. Saya cuma heran. Ngapain papa ini ya? Gitu. Waktu saya pulang, sudah mandi-mandi, saya tiduran di kamar gitu. Saya sih bayangno, teman-temanku ini sih keleleran ya di sekolah. Tapi hari itu saya belajar apa dari papa? Dia menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingannya dia. Saya enggak ngerti yang di pikirannya apa. Tapi dia mau cepat jemput saya. Jangan saya yang nunggu, mending papa yang nunggu. Kita lihat di Filipi 2 ayat 3-4. Janganlah melakukan sesuatu karena didorong kepentingan diri sendiri atau untuk menyombongkan diri. Sebaliknya hendaklah kalian masing-masing dengan rendah hati menganggap orang lain lebih baik dari diri sendiri. Waktu itu saya belum baca Alkitab. Papa saya bukan orang Kristen. Tapi dia sudah ngerjakan ini loh. Dan hari itu saya belajar untuk mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Dari papa saya yang bukan orang Kristen. Kalau hari ini kita ngerti ayat ini, dahsyatnya ayat ini Bapak Ibu, kalau saudara mau jadi dampak kepentingan orang lain, kepentingan bersama, kepentingan kantor Anda, kepentingan keluarga Anda, kepentingan pasangan Anda, kepentingan orang tua Anda, jauh lebih penting dari kepentingan kita sendiri. Kalau hari itu saya belajar dari papa saya, hari ini kita mau belajar dari Tuhan Yesus. Gimana coba dampaknya yang akan terjadi di kota Surabaya ini kalau semua jemaat gereja Mawar Shalom lakukan ini? Gimana dampaknya ke Indonesia, ke dunia ini kalau nilai ini kita tanamkan ke anak-anak kita sejak sekarang? Amin. Itu nilai kekristenan. Melihat orang lain lebih penting dari diri sendiri. Mordekai lakukan itu. Dia tahu Esther lebih penting dari dirinya sendiri. Amin. Apalagi yang kita mau belajar dari Mordekai? Mordekai ngerti hati Tuhan, sekalipun nggak ngerti sepenuhnya rencana Tuhan. Di kitab Esther nggak ada diomong Tuhan itu kapan ngomong sama Mordekai sama Esther, nggak ada. Tapi mereka orang-orang yang hidup dengan mengerti hati Tuhan. Mari kita lihat di Esther 4 ayat 14. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat inilah engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Kita ini terbatas hikmat kita. Kita nggak ngerti Tuhan. Tapi kalau kita nunggu sampai kita ngerti rencana Tuhan, baru kita bergerak di dalam kehendak Tuhan, ya kita nggak akan bergerak Bapak Ibu. Apalagi kalau kita ngerti rencana Tuhan itu meresikokan hidup kita. Wah, kita tambah akan pikir 2 kali.
Mordekai ini mencintai Esther, sayang sama Esther. Tapi Mordekai tetap tahu kehendak Tuhan lebih dari apapun. Mordekai itu bukan ngeroh. Dia tidak bilang ke Esther, dia bilang, Esther, Tuhan ngomong sama aku, lu mesti maju itu ke Raja Ahasverus. Enggak. Sama loh ternyata kayak kita. Esther sama Mordekai ini ya rata-rata sama kayak kita lah. Masih suka tanya, siapa tahu Tuhan itu, mungkin maksudnya Tuhan kayak gini ya. Siapa tahu Tuhan itu gini ya. Berangkat dari siapa tahu itu, kalau saudara punya ketaatan, saudara bisa dipakai Tuhan luar biasa. Kadang-kadang Tuhan tuh enggak bicara jelas soalnya. Ya, Tuhan enggak bicara jelas. Kalau kita punya anak yang dewasa sama anak-anak, kalau sama yang kecil kita mesti ngomong jelas. Begitu kita sudah jadi orang Kristen dewasa, Tuhan tidak perlu ngomong jelas sama kita. Kita harus sudah ngerti kehendak Tuhan. Ya, kalau ada orang bersalah sama saudara, Tuhan tidak perlu ngomong ampuni. Kita sudah tahu. Kita tidak mau ngampuni karena aku tidak mau diinjak-injak harga diriku, gitu ya. Enak, gitu ya. Gitu. Itu karena pikiran kita sendiri, padahal jelas Tuhan mau kita mengampuni. Kita nunggu Tuhan ngomong, diampuni supaya lepas bebanmu. Enggak Tuhan, enggak gitu. Kalau saudara bergumul dalam hati, kalau ada satu pergumulan dalam hati, itu artinya saudara sedang menolak. Kalau saudara jalan lempeng aja, ada dua kemungkinan. Satu itu saudara taat, yang kedua enggak Tuhan-Tuhanan, gitu ya. Tapi begitu saudara tahu ada pergumulan di hati ini, berarti Tuhan itu punya kehendak yang enggak pengen kita lakukan. Iya apa enggak? Siapa tahu kalau iya, kalau enggak gimana, gitu ya. Mordekai ini ngerti isi hati Tuhan, walaupun enggak ngerti rencana Tuhan. Tapi dia mau melakukannya. Dia ngomong sama Esther, siapa tahu, gitu ya. Kenal dan ngerti kehendak Tuhan bisa dilakukan dengan komitmen dan kemauan untuk belajar firman Tuhan. Saudara bisa dengerin YouTube-nya orang-orang yang khotbah bagus-bagus, sumber-sumber yang terpercaya. Saudara bisa dapat berkat untuk itu, betul. Tapi saudara tetap perlu punya pengalaman baca firman Tuhan, renungkan, dengar Tuhan mau ngomong apa. Karena Tuhan itu menciptakan kita dengan tangannya, punya pekerjaan baik untuk kita, Tuhan mau kita masuk di dalamnya. Tapi iblis mau ambil kita jauh dari rencana Tuhan dan tidak menggenapi rencana Tuhan. Kita mesti tahu suara siapa, ajak kita kemana. Kalau kita nggak bisa membedakan, jangan ngomong jadi dampak boro-boro. Kita nggak ngerti kehendak Tuhan yang mana. Baca firman Tuhan itu penting. Renungkan firman Tuhan itu penting. Komitmen setiap hari, rajin. Kita punya kelompok-kelompok CG. Kalau nggak ngerti, bahas di CG sama-sama. Amin Bapak Ibu. 3 hal kita mau lakukan setiap hari supaya Tuhan bisa pakai kita jadi berkat. Nggak memandang remeh perkara kecil yang Tuhan percayakan buat kita. Ya, kita setia dalam perkara-perkara yang dipercayakan Tuhan sama kita. Lalu kita mau memberikan nilai tambah dalam tanggung jawab apapun yang Tuhan percayakan sama kita. Lakukan dengan excellent, dengan honoring people. Dan yang ketiga, kita mau ngerti dan taat pada kehendak Tuhan. Nggak perlu Tuhan kasih tahu jelas-jelas. Kalau saudara ke gereja, saudara tahu, ngerti. Kalau masuk ke baitnya membawa persembahan, saudara siapkan dengan baik persembahan buat Tuhan. Nilai uang saudara itu tidak berubah. Mau saudara lipat jadi 2, jadi 4, jadi 8, jadi 16, jadi 32. Saudara masukkan dalam amplop, cemplungin di sana. Nggak berubah nilainya. Tapi kalau saudara mau mementingkan kepentingan orang lain, yang buka limpatan 32 kali atau burung-burungan pesawat-pesawatan ini lumayan soro Bapak Ibu ya. Saudara bisa lipat aja, masukkan amplop, lipat jadi 2 gitu, cemplungin. Saudara enggak mau pakai amplop enggak apa-apa.
Cemplungin aja, Tuhan tidak lihat amplopnya ya. Tuhan lihat apa? Hatinya, saya tidak bilang isinya loh ya. Tuhan lihat hatinya ya, isinya perlu untuk kegerakan Bapak Ibu. Kenapa gereja ini tidak mengedarkan kantong? Karena gereja ini mau ngasih kesempatan pada saudara untuk jadi orang yang disukai Tuhan. Tuhan itu menyukai orang yang memberi persembahan dengan sukarela dan sukacita. Saudara kalau mau jadi orang yang disukai Tuhan, masukkan persembahan, dilempit jadi 2. Di Efesus 2 ayat 10 tadi dikatakan, dan ia mau kita hidup di dalamnya. Kata hidup di dalamnya itu punya arti kata jalan. Jalan, pakai kaki ini, jalan. Jadi setiap saudara jalan, kemana saudara berada, ke rumah mertua, ke rumah anak saudara, ke kantor, ke sekolah, ke bengkel, ke dokter, ke kampus, saudara sedang jadi bagian dalam pekerjaan baik yang Tuhan sediakan buat saudara. Lakukan dengan excellent, honoring, spirit-led. Amin Bapak Ibu. Setiap kali aku jalan, aku sedang dalam pekerjaan baik yang Tuhan sediakan buat aku. Amin.